Mangga lanjut. Iya. Sok. Kita lanjut lagi di polemik. Siapa menteri layak diganti? Tadi kalau dari PKB bilang soal momentum, kemudian soal metodologi. Kalau Nasdem juga salah satu menterinya yaitu Jaksa Agung ditempatkan malah di posisi paling bawah. Walaupun tetap CC tapi orang sering bilang rapor merah Kejaksaan Agung. Gimana, Bung Taufik? Saya tidak masuk kepada persoalan penilaian dilakukan oleh Menteri PAN. Tapi saya berbicara saja tentang masalah hak prerogatif Presiden. Ya. Presiden itu adalah memiliki hak prerogatif. Dia itu menggantikan dan kemudian mereshuffle anggota kabinetnya. Ya. Dan hak dia sepenuhnya. Dan partai politik apabila telah memberikan nama-nama ke sana, maka berikutnya itu adalah menjadi pembantu presiden. Karena itu presiden itu adalah berhak memperlakukan apapun terhadap mereka ini. Mau diganti terserah. Itu adalah hak prerogatif presiden. Parpol tidak keberatan dengan itu. Ini mantap. Nah, yang paling penting itu adalah kenapa kemudian diganti. Yang paling penting itu, kalau itu adalah cuman karena opini dari luar, itu berbahaya, ya, menurut saya. Tetapi itu harus ada alasan. Alasannya adalah untuk stabilitas pemerintah. Oke. Jadi pemerintah itu menganggap bahwa sekarang ini program-programnya tidak bisa jalan karena terganggu. Itu adalah tidak bagus bagi pemerintah, karena itu harus ada pergantian. Oke. Kami ingin beritahukan bahwa Partai Nasdem adalah partai yang tidak memiliki riset sama sekali loyalitas kami kepada kabinet sekarang ini. Tidak ada harus sekian kursi, harus kursi di kementerian tertentu, tidak ada. Loyalitas kami itu tanpa riset. Oke. Artinya apa? Kami sebagai sebuah partai dari awal itu adalah mendukung presiden itu. Luar biasa, luar biasa. Itu yang harus kami katakan. Jadi menurut saya, kalau memang itu adalah untuk stabilitas, Silakan. tidak perlu misalnya adalah memasukkan partai lain, membuang partai yang lain. Itu tidak akan mendukung stabilitas pemerintah, menurut saya. Benar-benar. Iya. Lebih baik kalau di dalam rangka stabilitas itu masuk partai lain, yaitu partai yang ada di dalam kabinet. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Itu adalah itu dalam konteks Iya, kita iya. berbicara tentang stabilitas pemerintah. Oke. Jadi itu ada sebuah perencanaan tentang upaya pemerintah itu untuk membuat pemerintah ini adalah menjadi lebih kokoh. Oke. Yang paling penting adalah program ini berjalan apabila didukung oleh partai-partai yang ada kursinya di parlemen. Oke. Kalau tidak, itu akan berbahaya. Coba tanya kepada Cepopong, betul atau tidak seperti itu? Demikian dari saya. Artinya kalau terjadi reshuffle didasarkan pada kinerja, bukan pada bagi-bagi kekuasaan, Nasdem tidak ada masalah. Bagi kekuasaan itu di dalam politik itu harus. Karena apa? Politik itu memang adalah kekuasaan. Mengambil kekuasaan adalah kemudian untuk kemakmuran rakyat. Oke. Di mana-mana itu adalah hukum dalam politik. Jadi jangan kemudian mengatakan bahwa kalau orang merebut kekuasaan itu jelek. Tidak. Iya. Kecuali kalau kita gunakan kekuasaan itu adalah untuk menindas orang lain. Untuk membuat orang lain miskin. Oke. Itu adalah buruk. Tapi kalau itu adalah untuk kebaikan masyarakat, Iya, nggak rebut apa-apa. kekuasaan itu. Silakan. Ya, jangan kemudian kita melihat itu adalah sisi dari kekuasaan itu jelek. Tidak. Kekuasaan itu ibarat pisau. Kita gunakan adalah untuk ibu-ibu itu adalah di dapur, Nah, itu maka baik. akan enak makanannya. Oke. Tetapi kalau kita bunuh orang pun juga bisa. Pisau itu. Bisa masuk penjara. Masuk Oke. penjara. Begitu ya. Baik. Harus ingat. Sebelum ke partai yang ingin bergabung, saya ke Bung Toto dulu. Bung Toto, pernyataan Presiden sangat tegas. Itu hak prerogatif Presiden. Itu prinsip. Apakah ini pernyataan normatif atau sebetulnya dia mau bilang saya abai dengan rapor yang dikeluarkan oleh Kementerian Yudi? Iya, bisa dilihat dari dua perspektif ya. Perspektif bahwa reshuffle hanya bisa dilakukan oleh presiden. Reshuffle tidak terkait dengan laporan dikeluarkan oleh menteri, oleh seorang menteri, termasuk dalam hal ini Yudi Krisnandi, yaitu juga harus dipegang. Artinya ada penegasan dibuat oleh Sekap pertama kali, kedua oleh Pak Jokowi secara langsung yang ingin mengatakan bahwa laporan apapun secara tidak langsung ya yang terkait dengan kinerja kementerian atau menteri itu hanya bisa dilakukan oleh presiden apabila dikaitkan dengan variabel reshuffle. Tapi yang kedua, saya melihat dalam kacamata yang objektif bahwa memang ini bukan pertama kali dilakukan oleh Yudi Krisnandi saja, tapi oleh Kemenpan ini dilakukan dari tahun 2004.
Tetapi pertanyaannya, dan kemudian ini juga diakui oleh Yudi, bahwa pertama kalinya dipublikasikan dengan pemeringkatan itu dilakukan baru sekarang. Ada pertanyaan besar, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi landasan itu betul, ada dari tahun 2008. Pertanyaannya selama 6 tahun ke belakang kemana saja? Nah, kemudian jadi pertanyaan, apakah yang benar Yudi ataukah yang benar yang 6 tahun kemarin? Sebelumnya. Bisa jadi posisi ekstrim juga Bung Indra atau Mas Yudi mengatakan hanya kami yang benar yang mengikuti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Yang saya coba lihat adalah bagaimana pernyataan Yudi tidak bisa dipertanggungjawabkan pada satu aspek. Ketika dia mengatakan ini adalah instruksi presiden, didasarkan pada instruksi presiden. Saya tidak tahu apakah artinya ini instruksi presiden secara lisan atau instruksi presiden dalam konteks legal, gitu ya. Karena jelas setelah Mas Yudi mengatakan hal itu, kemudian ada bantahan dari Seskap dan seakan-akan itu dibenarkan oleh presiden, bantahan tersebut. Jadi minimal dari kronologi itu, saya bisa menyimpulkan mungkin secara metodologi benar apa yang dilakukan, tetapi secara politik, sebagai seorang pembantu presiden secara vertikal, dan dalam konteks hubungan secara horizontal dengan sama menteri, apa yang dilakukan oleh Yudi, baik tanpa meminta izin presiden, dan tidak menimbang momentum ketika kita tahu sedang ada pergunjingan reshuffle, ini bisa disimpulkan tidak elok dan tidak bijak apa yang telah dilakukan oleh Yudi. Jadi soal etika saja. Saya melihat ini lebih kepada soal etika, baik dalam konteks sebagai pembantu presiden ataupun dalam konteks hubungan horizontal dengan kementerian lain. Oke, gimana Mbak? Ya, saya mau bicara soal dasar hukum ya. Yang dimaksud dengan Impres itu adalah Impres nomor 7/99 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya memang bukan Impresnya Pak Jokowi, tapi ini kan Impres yang menjadi dasar hukum legalnya. Kemudian ada PP nomor 8 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Perpres nomor 29 2014. Nah, ini baru ini tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian juga ada Undang-Undang nomor 17 2003, nomor 1 2004 dan nomor 25 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Artinya Impres di sini yang dimaksud Yudi berarti impres dalam tata aturan, bukan impres disuruh begitu ya, bukan instruksi disuruh artinya. enggak, ini kan persoalannya adalah masalah diumumkan atau tidak. Oke. Ini sudah menjadi beban kerja pemerintah. Artinya kalau ini sebuah pekerjaan yang salah, maka Yudi bisa masuk penjara. Karena Kenapa? tidak melakukan. Bukan, karena menggunakan anggaran yang sangat besar. Oke. Ini anggaran terbesar, salah satu anggaran besar yang digunakan oleh Kemenpan untuk melakukan evaluasi ini. Artinya dari 200 miliar yang kita punya uang, ini salah satu anggaran yang terbesar yang kita gunakan. Masa kita menggunakan anggaran, ada ini, ada rapat-rapat dengan para stakeholder, interdep segala macam. Masa kemudian dikatakan itu pekerjaan ilegal? Kalau soal dasar hukum, saya berani bertaruh ini benar. Dan cuma masalahnya diumumkan atau tidak dalam situasi yang seperti apa? Apakah di belakang meja atau tidak? Lagi-lagi soal nah, ini kan momentum. cuma di sana dan kita apa yang disampaikan Wapres kan juga sama. Artinya ya ini hak publik sekarang untuk tahu itu. Jadi bukan masalah substansinya. Kalau debat substansi, saya berani bertaruh bahwa saya lebih paham tentang substansi daripada siapapun gitu di ruangan ini. Oke. Saya ke Pak Reprijal dulu. Ini wacana reshuffle ini muncul salah satunya karena PKS datang ke istana. Sehingga orang bilang, oh ini tiba-tiba diributkan reshuffle karena PKS minta kursi nih. Jadi PKS itu adalah partai terakhir yang ketemu dengan presiden. Semua partai sudah ketemu dengan presiden. PKS itu adalah partai terakhir ketemu dengan presiden. PKS datang ke situ menyampaikan sikap kami ini adalah kita ini dalam berbangsa bernegara ini beretika. Apa itu etikanya? Kami sudah kalah, kami tahu kalah, kami ada di luar kabinet. Itu sikapnya PKS. Tidak usah ditarik kami di dalam kabinet. Itu sikap PKS. Jadi sudah disampaikan? Sudah disampaikan. Tidak ditarik? Tidak ditarik. Jadi Bung Taufik nggak usah khawatir kursinya diambil. PKS tidak akan masuk. Dan makanya saya kehidupan berbangsa negara ini yang penting adalah contoh keteladanan. Kalau sudah kalah, tolong Pak Toto nanti membenarkan, kalau sudah kalah kita tahu kalah. Kita mengawal pemerintahan ini tidak mengganggu. Dalam survei ternyata KMP tidak mengganggu pemerintah. Tidak mengganggu. Dalam survei, yang paling banyak mengganggu pemerintah dalam survei, 70% lebih adalah
partai koalisi pemerintah. Ya, itu survei ya, bukan partai KMP yang mensurvei. Itu survei terdiri dari orang-orang yang profesional yang Tapi bukan mensurvei. partainya Kiai Maman. Nah, saya teringat tadi Copopong tadi yang katakan tidak berbuat salah. Jadi di negara kita ini ada budaya. Sering saya sampaikan. Apa budaya itu? Budaya panjat pinang. Apa itu? Tahu nggak budaya panjat yang sudah apa? Kalau orang naik diturunin. Oh iya. Ya kan? Kalau nggak naik ada Enggak, didiamin aja itu ya. dia diamin aja gitu ya. Akhirnya yang mau naik ini lama-lama sore sepakat juga dia. Kalau kita mengambil yang di atas itu kita kerjasama. Tapi udah capek, udah sore. Iya. Nah, kalau menurut saya Pak Jokowi harus ngambil pelajaran dari budaya panjat pinang ini. Jangan orang yang telah berbuat yang dievaluasi gitu. Iya. Orang yang nggak berbuat Justru kerjanya jelek karena nggak pernah bekerja gitu loh. Iya. Kena evaluasi dia. Nah, ini yang saya kira Pak kita udah paham semua tentang hak prerogatif presiden ya. Oke. Ya. Jadi Itu biarkanlah substansinya presiden. Oke. Dia mengganti tidak mengganti, tapi yang sangat penting kalau saya adalah mengganti presiden, mengganti Menteri. kabinet ini Ya. adalah menterinya ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat. Ya. Itu yang sangat penting. Senyum-senyum dia. Iya. Tadi Bapak bilang mengganti presiden, bukan. Salah ngomong. Tidak ada niat PKS mengganti presiden. Kalau kami itu memang sudah berpikir bahwa pemerintahan ini tidak bisa dia mesti bertahan sampai periodenya selesai. Ya. Kita punya pengalaman buruk pernah terjadi pada Gus Dur dan Pak Harto. Tidak boleh lagi ada jurisprudensi yang dipakai untuk menghentikan pemerintahan di tengah jalan. Karena itu akan merusak satu sistem nilai dan tatanan bernegara yang sangat merugikan. Utamanya bagi kami. Kami sebagai rakyat dan kami sebagai orang yang tidak punya apa-apa di pemerintahan ini. Itu pengertiannya. Itu Arif dan bijaksana ya. Tapi ini menunjukkan partainya berideologi pemerintah sebetulnya, bukan? Kalau partai golongan karya itu kan memang sejak awal kalau bisa pakai tanda tangan dengan darah, kita tanda tangan dengan darah. Tapi kita tanda tangan dengan syahadat bahwa kita tidak berkhianat kepada bangsa ini. Dan karena itulah maka kami akan membangun sebuah budaya politik baru untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Karena itu saya sebetulnya tidak terlalu terganggu dan pusing ketika siapa yang harus naik dan turun. Itu nggak ada urusan bagi kami. Iya. Kami sebagai partai politik yang merasa bahwa jangan diganggu meskipun kesana kemari diganggu, tapi bagi kita itu bukan hal yang biasa. Partai Golkar ini kan sebuah pohon beringin yang besar dan akarnya menjulang ke dasar bumi dan tidak bisa. Capek-capek ente kalau mau ganggu kami. Udah. GR. Tapi hari ini tiba-tiba muncul berita bahwa Golkar ingin merapat ke pemerintah. Enggak. Saya pikir begini, kalau gadis 17 tahun itu memang begitu. Banyak fitnah harus dibangun di itu, ayah dan ibunya. Tapi bagi kita, bagi kami begini. Tadi sore juga kami bicarakan bahwa biarlah publik ini punya penilaian apa, tetapi kita harus tetap arif dan bijaksana. Jangan lagi kita ikut mengomentari hal-hal yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap teman-teman yang sedang menjalankan tugas di pemerintahan. Tapi biarlah apa yang bisa kita ditanya, kemudian kalau ada orang tersesat jalan, kita bisa menunjukkan bahwa jalan ke timur lebih bagus atau ke barat lebih baik. Dan kita berdiri menjadi orang yang ikhlas, istiqomah, dan tidak membalelo ke sana kemari. Jadi sedikit aja saya tambahin. Iya. Jadi Pak Jokowi dalam hal ini harus pede dia. Harus percaya diri, dia sudah menang, berbuat saja menang. Insya Allah kalau dia programnya bagus, pro rakyat, KMP, kami yang ada di parlemen ini, yang banyak ini, akan mendukung. Yang banyak ini. KMP ini masih banyak Pak. Masih banyak. Lebih mayoritas daripada. Tambah satu lagi penyeimbang adalah Demokrat ya. Itu masih banyak. Kalau Demokrat kalau bagus dia dukung, nggak bagus dia dukung. PKS juga menyatakan demikian kepada Pak Jokowi. Yang bagus program Pak Jokowi akan didukung oleh. Ya. Tapi kita nggak usah diajak masuk kabinet. Nggak usah ya? Ya jadi makanya Pak Jokowi harus pede dengan teman-teman yang kemarin yang telah berjasa memenangkan dia. Ya. Jadi jangan ajak yang lain dari KMP. Nggak usah lah diajak yang lain. Pede aja. Ya. Termasuk tidak akan mengganggu KMP-nya, Wakil Ketua DPR dari PKS juga tidak akan selalu mengganggu Presiden dengan pernyataan-pernyataannya. Saya kira bukan mengganggu kalau DPR itu. Cepopong pasti tahu. Kita adalah mengevaluasi
sesuai dengan topoksinya DPR itu. Baik. Kalau pemerintah jalannya lurus, kita dukung. Jalannya agak bengkok kita Kita kritik tarik gitu. kembali. Kita kritik. Oke. Ya. Kalau makanya jangan bikin kisruhan. Saya termasuk yang mengkritik di sidang paripurna misalnya kekisruhan yang dibuat oleh maaf ya Menteri Agama misalnya ya masalah bacaan yang bacaan Al-Qur'an itu zamannya ini adanya kan. Bacaan Al-Qur'an yang logat Jawa itu langgam Jawa ya. Itu tidak ada dalam sejak kita merdeka, setahu saya belum pernah ada itu. Sejak zaman Rasulullah SAW baru peristiwa Nah di Indonesia, di Indonesia ya. Jadi di Indonesia ini kan Oke. Gimana? Jadi begini, Sebentar, saya ingin teruskan. Misalnya kegaduhan, saya kan pemain bola ya. Sampai sekarang saya masih main bola. Ya, masih main bola Pak, misalnya sekarang. Masih main bola di DPR saya masih setiap main bola. bolanya berapa itu Kegaduhan yang dibuat oleh Menpora ya, itu teman saya di DPR. Itu saya termasuk yang mengkritik. Jadi kegaduhan itu ada dua. Iya. Satu kegaduhan positif. Karena terlalu banyak tikus di negeri ini, maka perlu ada orang yang buat gaduh. Sehingga tikus-tikus itu muncul. Freeport misalnya persoalan itu, dengan gampang publik melihat, oh ternyata ada pemain lama. Tetapi ada kegaduhan negatif. Kegaduhan negatif seperti yang dikatakan Pak Afrizal itu betul. Bahwa ada beberapa menteri dan pejabat yang hanya cari sensasi tapi tidak punya prestasi. Bergenit gitu ya. Itu yang disebut kegaduhan negatif. Jadi menurut saya, mari kita bergaduh-gaduh ria untuk bangsa ini agar lebih Tapi baik. yang positif. Yang positif, yang putih. Untuk Wik? Jadi begini, kita harus lihat secara jelas bahwa di dalam pemerintahan dalam kabinet sekarang ini tidak ada menteri dari partai politik yang berbuat gaduh. Itu tidak ada. Dari partai politik tidak ada yang gaduh? Tidak ada. Semuanya adalah itu adalah taat kepada kepemimpinan presiden. Tidak seperti di masa lalu. Waktu Pak Jamal SBY bahkan yang mengkritik di dalam sendiri. Tetapi sekarang tidak. Justru yang melakukan itu adalah menteri-menteri non partai yang sekarang ini. Jadi mereka ibarat Ronin itu. Jadi kacau sendiri dan membuat itu adalah kemudian pemerintahan menjadi ridiculous. Karena itu menurut saya hal itu adalah memang harus dilihat oleh pemerintah. Tetapi menteri-menteri dari partai politik menurut saya sekarang adalah bagus. Semua patuh kepada presiden. Apakah ini kode bahwa sebetulnya kalau mau reshuffle ya menteri non parpol saja, tapi tahan dulu Bung Toto karena Cepopong mau nutup. Baik. Ada istilah baru bagus. Apa itu? Bergaduh-gaduh ria. Itu yang bikin awet muda, tahu? Bergaduh. Tapi yang positif. Nah, yang positif, ini hatip memuadiuk diri atau saya. Begini, ada yang serius, Steve, ya kan? Semua serius ini, Cek, kita. Apa bergaduh-gaduh ria tadi. Iya. Ada yang serius. Cepopong pernah mengatakan bahwa ya kan kita tidak melihat yang baik contoh dari Dipati-Karna, Wayang, Wibisana, Kumbakarna yang concern terhadap pendiriannya. Sekarang Cepopong akan mengaitkan dengan urusan Yudi. Ya kan? Dikaitkan sedikit. Dan aneh kalau menurut Cepopong mah. Anehnya apa? Kapan sudah ribut-ribut mau reshuffle. Jadi bagaimana caranya supaya ada tempat yang kosong kan? Buat bergaduh-gaduh ria, buat yang ingin gabung. So,